Ah, masih kangen ya kapan bae. Sajane nek gak mari hujan, nek gak teles kabeh, suket iku enak. Iya, Nah, nggak sama. Nggak sama, Rek. apa? Lek kamu lek nang luar negeri ya, rumput kamu gelendang-gelendang di taman ngono ya. Iya. Nggak apa-apa kamu. Lek nang kene semut, gatel, labang. Beda. Ini Tapi yang kalau tak kena teater los, Pak. cokoti ya kamu. Kemarin saya teateran los sampai malam. Kamu tuh ikut teater ta, Ma? Iya. Aslinya bahasa Inggris sendiri dewe. Aku punya teater, Pak, Ma. K2 Bener namanya dulu. kayak gini, Pak. Iya, kurang mahasiswanya kalau bahasa Indonesia kan full Iya. ya. Generasinya Jadi, generasinya Mas Bagus juga gak potensial. Aku ingin delok potensinya arek-arek iki ya apa sih? pada akhirnya anak bahasa Indonesia juga yang ikut ya di luar bahasa Indonesia. Akhirnya teater itu nggak ini, Pak. Gak Nggak, jalan, bukan, gak maksimal ya. nggak full, Gak nggak personal personalnya. diklaim miliknya anak bahasa Indonesia. Karena anak bahasa Indonesia kan kontribusinya ke teater kurang. Oh, Ya, yang lain ya. bagus itu yang anu instrukturnya itu ya. Hah? Kenal Pak Iqlil. Bukan. Siapa sih? Yang gendut itu loh, siapa sih? Mas Topik. Taufik, iya. Biyen bagus. Marun arek Kaisar marun Taufik saiki. Bagus ya. Iya, bagus gendut Mas dulu. Topik Ya, sekarang. itu kan Pak Fatoni yo, ya pleke Pak Iqlil. Oke, Rek. Terus Sastra sekarang Inggris itu nggak diminati ketika jadi ini ya, jadi terapan nang iki kurang ship. Arek-arek ya guys ngomong bahasa Inggris, ada bahasa Indonesia itu. Hmm. Sampai mana kemarin? Kemarin sudah ya, Life of Pi sudah ya. Sudah, Itu sudah sampai sastra lingkungan ya. Sudah, sekarang terapan film yang lain. Aslinya aku di LCD. Neng omahku itu dipakai gawe ini ngono ya, sini ya enak ya. apa, Pak? Punya LCD Pak Iqlil di rumah. Terus mau Iya, gimana? iya ya nggak bisa ya. Tiga layar. Ini gak ada cap-capan nih. Gak urungan nih. Tapi fisik kan. Kamu sudah baca ini yang Sunanu Una itu, Woman in the Dunes itu loh. Oh, Nih, Bandung. wis maca ngono. Tapi, tapi di Google halamannya hilang-hilang, Pak. Yang hilang. Masuk akal. Tuh, iya. Pak, namanya juga Google, Pak. Copyright, Pak. Google Copyright. Play, Bu. Iya, Iya, copyright. balik, balik, balik gitu. Kira copyright, Pak. Nggak bisa full. Kalau mau full pasti harus di ebook. Ya apa itu? Tentang apa itu? Tuh. Pernah baca kan? Belum pernah. Nah, Ya Nung? Tentang enggak, soalnya tentang apa? laki-laki yang liburan gitu ya, Pak. Iya, Naik kereta, betul. terus orangnya itu kayak menghilang kan gimana gitu. Iya, ditinggal kereta. Iya. Kereta api ini nang Jepang itu pelosok-pelosok itu dilewati ya. Iya, Pelosok-pelosok, meskipun penumpangnya cuma satu gitu loh, masih operasi. si ada satu masih operasi. Kalau nggak ada sama sekali baru Heeh. di shutdown. Terjebak akhirnya di sebuah desa. Sama kayak kamu sebetulnya dia itu. Apa usianya ya 25, 26 gitu. Wow, usia saya. Usia tapi dia sudah lulus jadi seorang guru. Oh, dan Iya. usia saya juga udah Iya, lulus. jadi seorang guru harusnya kamu masuk kan. Nih, kebakannya seumuran sama Pak siapa itu yang PKU itu Pak Soto. Aldi dah, Nggak tahu namanya aku. Pak Pokoknya Taufik, ada yang masih Aldi, muda. Aldi Taufik, iya itu. Berarti kamu dengan dosen dosen PKO seumuran ya? Ya. Ya lain, gak niat ini. Hah? Gak niat apa, Pak? Ya lah Pak sama niku padha ae. Terus Umure. belajar ini. Kalau kalau seumuran lek Pak Ikil ya seumuran dosen seumuran tak pangan dosen ini. Heeh. Dosen kok seumuran. Tak gudoi ae. Loh. Lek Pak Iklil. Kamu jangan. Loh. Oh iya. Kamu jangan, saya perempuan.
Iya kamu perempuan soalnya. Kalau laki-laki boleh. Boleh. Tapi nek laki-laki jangan gitu laki-laki. Laki-laki perempuan harus judes. Lek perempuan itu harus maskulin. Lek perempuan itu harus laki-laki harus ini berlembut-lembut tutur kata. Liris tutur katanya harus liris. Wah, saya harus lebih judes sih. Iya harus oh. Hmm. Oh, ojo ojo iku ojo manis-manis kurang kurang. Yuk Wah, ada filmnya ya, ada filmnya. Ada filmnya. Kok ada filmnya? Saya nggak tahu, barusan aja tahu. Woman in the Dunes ini. Japanese English subtitles. Ada filmnya. Mau lihat ah? loh. Kok Saya juga belum pernah lihat sama sekali filmnya ini. Baru tahu ini. Baru tahu ini. film kita mending kita Iya, iya. saya udah di dalam loh tadi Pak. Terus Pak Iklim bilang kita Nggak, wis. kelas di taman Kita ya. ini aja, kita tak cerita aja. Cerita tentang perjalanan seorang guru laki-laki yang mencoba ini mencari jati diri. Ini suami Iya, itu. filmnya ya Woman in the Dunes. Ada suaranya nggak ini? Suara kencang kan? Sunanu Una. Jadi novel ini itu lahir di Kobe, ditulis oleh Abe Kobo. Novelnya itu ditulis Kobe. Memang nama daerah itu dijadikan namanya terkenal, misalkan kamu ya. Sama di Arab juga begitu, Al-Baghdadi misalnya gitu. Nah, itu sih saya tak suka tak sapa ya tak lain dulu. Oh, tak lihat, lihat aja. Oh enggak, Siapa? itu Pak Wakil Rektor itu. Pintar itu Pak Ainun namanya. Dulu Wakil Rektor. Jangan keras-keras kalau jangan malu Pak Dulu. Kamu ini masih mencari jati diri dah. Mas sama anu, Kalau saya tuh setiap hari, setiap saat, setiap tahun, Pak. masih ingin tahu gitu ya. Penasaran gitu ya. Heeh. Ini ngapain sih ngono ya awak dhewe iki gitu ya. Perjalanan spiritual ya. Hmm. Kalau ini di dalam agama kita itu ada nama istilahnya itu Jabariyah sama Qadariyah. Orang itu yang tipenya Jabariyah sama Qadariyah. Qadariyah itu orang yang me, ini kodratnya Allah itu nomor satu. Jadi dia itu nggak bisa jadi diri. Jadi jadi dirinya itu ya jadi wayang gitu. Nggak bisa ini, nggak bisa. Ya memang kita nggak bisa apa-apa ya. Bener juga Qadariyah itu. Jadi doa tok gitu. Dan dia hidup. Gitu. Sama kan kayak orang India itu kan dia bertapa ya sakti kan kayak gitu loh. Iya kan? Kamu Hanum bertapa. dan orang-orang oh, saya nggak nyebut ini ya, nggak nyebut anu afiliasi ya, organisasi masyarakat keagamaan itu rata-rata 60-70% dia itu Qadariyah. Jabariyah dia itu usaha tok terus apa ininya pokoknya usaha. Manusia itu freedom gitu. Manusia itu free. Bebas Buddhis. berkehendak salah ya kamu konsekuensinya kamu Iya. ya baik ya kamu yang juga konsekuensi begitu Buddhis banget ya, Pak ya. iya sama kayak ini juga paham kita nanti itu membahas itu kebebasan freedom freedom di film film ini apa jadikan UAS ini ya Sunanu Una ya Wow. ya ini kacamatannya kamu tuh tentang Sunanu Una itu ya apa Tetapi kok Sunanu itu oh ya ditulis di mana? Iya. ini YouTube bisa ini full 2 jam setengah Teksi podang YouTube gak gelem. mesti gitu Ada. ya mesti Pak Iqbal bisa kok sama nggak bisa ya Loh, kadang gitu, Pak. saya bisa download film, Kan saya bisa download, kamu nggak bisa. full gitu ya. Saya puter. Ini loh tahun zaman dahulu, Kayaknya hitam tok nggak ada apa-apanya 2 jam. mungkin. Pernah, Pak. Tapi Itu saya kirim di WA-nya Pak Iqlil. Ya kan? tak kirimin om. Nah itu, ini
Pas teman saya muter bisa katanya gitu loh Enak ya. sekali ya. Kita ngomongkan filsafat eksistensialisme di Bener. taman. Kita membahas, Iya 2 jam. kita membahas tentang film Wanita di Bukit Pasir, Woman in the Dunes. Nah, English subtitle kok. Oh Nggak. bisa bisa. In Japanese with English Sik, sik. subtitle. Bisa. Ngeri, 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 ngeri. Bentuknya kotak gini ya, kak memanjang gitu ya. Kayaknya bang. Saya juga baru tahu kalau ada filmnya. Film Hmm. lama ini. Membosankan, Kota. membosankan sekali. Lah, film ini masih eksis sampai sekarang. Film ini tuh masih dijadikan rujukan. Jadi novel ini tuh orang-orang buat novel ya. Genre-nya itu dari Sunan Unaini. Jadi apa ya? Keilmuan itu kan tidak bisa berdiri sendiri ya. Pasti kan berdiri dari karya-karya yang lain. Tidak ada yang orisinal di dunia ini. Jadi kita itu harus menjiplak, bukan menjiplak ya, mengaransemen, memodifikasi, mengembangkan pengetahuan-pengetahuan yang lalu-lalu gitu ya. Salah satunya dari ini. Ini film apa ini? Woman in the Dunes. Awalnya di Bukit Pasir. Kesukaan saya ini. Iya. Wah, Iya. wah, nek kesukaan Pak Iqbal awak dhewe rada ngoyo ini untuk mengerti. Enggak, ini mudah sekali. Ini tahun, ya tapi agak. Lihat novel, Dan sekali no, tapi yang ngomong Pak novelnya Iqbal. mudah kan dibaca? Ayo, jujur. Bahasanya kan mudah kan? Oke. Karena ini kalau bahasa Jepangnya sulit ya, tapi kalau ditranslatekan jadi mudah gitu. Logis gitu loh. Akhirnya cepetan Rek. Cepet apa? Ada pemerannya, namanya karakternya itu namanya siapa pemerannya jenenge? Karakter utamanya Lupa. kok lupa, Jan. Astagfirullahaladzim. Apa senengnya? Guru ini laki-laki itu siapa jenenge? Pak, Mas Kol tanya, Mas Kol ini kelasnya luring apa tidak? Iya luring. Luring, saya udah Nah, tapi luring. terserahkan ke mahasiswa kalau anak-anak mau online juga apa-apa. Ah, mereka itu kalau nggak dibilang luring gitu minta online Soalnya terus, Pak Pak. Irfan itu online, akhirnya dia Belum. males ke sini. Gara-gara Pak Irfan iki. Iya, Pak Irfan akhirnya dia online. Juga online Pak Ivan ini. Kan kamu nggak kelihatan batang hidungnya kan? Ya nggak kelihatan sampai waktunya kelas, Pak, Iya, biasanya. padahal kamu ini saya lebih seneng kayak gini daripada online. Iya. Mm, Iya. Ya, lama sekali tak skip. Rek. Yang pria. Yang murid pria, Eiji Okada. bukan, bukan begitu. Enggak, ya apa sih? Ya apa sih? Jadi Anu mikir. laki-lakinya ini seorang guru bosen ya, hidupnya kok monoton ya. Kamu kan monoton hidupmu. Dia itu mau mau penasaran juga sih. Bapak iya, bukannya namanya ini. Bukan, Eiji Okada. bukan begitu kok namanya dulu. Bukan begitu namanya. Nah, ini namanya gini, Kyoko Kishida, Hiroko Ini Ito. bukan nama aslinya, Kak. Eiji Okada. Ini. Oh iya, nama Iya. aslinya, Ci. Iya, iya. Alah, kamu ini. Utama Woman in the Dunes. Etimologi sunut tok gak ono jenenge. Duh, posternya loh. Iya. Kemang nonton pun ya, loh. Oh my God, ini cerita tentang apa? Kamu apa itu ayo? Niki Jumpe. Nama karakter utamanya tuh Niki. Ini Niki Jumpe. cepet. Kamu ini. Posternya gini banget ya. Bang ceritanya apaan sih, Pak? Enggak, itu kamu aja yang negatif thinking. Itu memang janda memang, tapi enggak itu yang ditonjolkan. Ini jadi poster. Gak ono poster yo, kesel. Janda. Loh, masa lihat begitu aja kamu ini, Rere? Aduh, Masa apa? masa ada ini negatif. Ya janganlah. Loh, loh, Pak, itu sangat memprovokasi pikiran saya, loh, Pak. Poster itu, Pak. Ya, ini belum nikah ya. Nanti kalau sudah nikah lalapi aja. Masih Kau lama. tahu, kau tahu, Mak? Kamu nggak nikah sih. Dengarnya itu loh, Pak. Ya ampun. Tidak semudah itu ya. Tidak semudah itu.
Saya tuh banyak syarat kayak kayak Pak Irfan. Akhirnya kan nikah ya, Mo, yo. Iya. Berarti kamu tipikal orang yang tidak percaya diri, Mas. Loh, kok tidak percaya Harusnya diri? kalau percaya diri, anak beaja, orang beaja ya, kamu jadikan sesuai dengan keinginanmu. Loh, Jadi dianya itu jadi perfect gitu, apa lah, berkembang bersama, sama-sama. Pak, kayak apa ya, Kak? Ih, nungguin lu jadi lebih baik. Nah, gak pede berarti. Iya, kalau dia bisa dibentuk seperti itu. Ah, kan kamu gak pede. Bukan nggak pede, kan dia juga punya kehendak bebas. Kalau Pak Ikil bisa, meskipun anak itu nggak, misalkan nggak mau sama Pak Ikil gitu ya, jadikan dia bisa. Oh, gitu. Itu Pak Ikil. Kalau cowok Bukan kan? tanpa geraknya. Loh, katanya siapa? Cewek lebih cepat. Hah? Cewek lebih cepat. Oh iya, cepat dadi, cepat buyar. Saya juga gitu, Pak. Cepat dadi, cepat buyar. Oh iya ya, kalau memang kebanyakan laki-laki yang harusnya memimpin gitu kan. Kalau perempuan ya apa ya ini? Masa Makanya, Pak. sulit juga. Tapi Khadijah itu bisa. Ya kan lebih tua jauh. Masa saya sama Brondong? Jangan dong. Oh iya, gak apa-apa. Kak, ini- Jangan-jangan anak kamu apa teman kamu masih anak Jangan. SD. jangan, jangan. Jadi 15 tahun lebih muda dari dia. Dong. Jadi babysitter dong saya. Kata siapa? Nggak mau. Yang ini guys. Yang ini. Lagi, ya wis ngene lah. Maaf ya, Pak. Saya nggak akan undang-undang dalam waktu dekat. Enggak apa-apa. Ini Ini di mana? anu apa namanya istilahnya itu plausibility ya. Plausible. Plausible, kemungkinan-kemungkinan yang siapa tahu gitu kan ya. Soalnya jodoh itu miliknya Allah. Jadi kita nggak menentukan. Kita hanya berusaha. Oh, nanti. Tapi apa yang kamu inginkan sekarang ya? Ini kan Pak Akil sudah menikah ya. Itu kecapean. Misalkan Pak Akil nanti itu punya dulu ya sebelum nikah ya. Nanti istriku begini-begini. Kita kesampaian sekarang. Gitu. Oh, tipeku kayak koncone Misami yo. Siapa? Konten Sami yang siapa? Saya nggak tahu, cuman Misami pernah cerita. Temen saya ada yang kayak kamu mah gini-gini persis Dia seperti itu. Gak cewek tuh. Cewek ya? Nggak cewek. Oh. Cewek toh. Terus nikah sama siapa? Belum nikah sih, Orang luar. cuman akhirnya Orang sekarang luar. Oh, saya tahu. Namanya Feby. nggak tahu namanya. Heeh. Sama orang Amerika. Sama orang Amerika ya, temannya Pak Ikil juga itu. Oh, temannya Pak Ikil juga. Oh, Iya. lingkaran pertemanannya di situ-situ aja ya. Iya, itu namanya ya, Avandi, temannya Bu Ami itu. STKIP, jadi Bu Ami, Bu Wiwi itu sedikit dulu. Avandi, Mbak Feby. Dengan tipe-tipe saya yang tidak orang sini kan susah. Iya, Dicocok-cocok no ya nggak bisa. Ya makanya saya mending diem aja daripada maksa. iya. Tapi ya bagus sih kamu jadi nanti otentik ya. Pak Ikil itu bisa kemana-mana, akhirnya kayak bunglon gitu. Bunglon. Bisa kemana-mana. Dulu UIN agama-agama, terus ke UNESA umum-umum, ke Jogja tambah gak karu-karuan pemikiran nih. Ke anak-anak pang pernah, ke anak-anak pang itu pernah. Anak Bali, anak pang Bali sama anak pang Malang. Dulu kan Pak Il di Malang, di Jawa Wali Kota Malang itu kenal sama anak-anak pang yang kamu anggap anu kotor gitu. Jadi gini mas, di sini gitu ya. Ini tapi kayak gedung kayak gitu loh, kayak kayak petang-petang gitu loh. Kan nggak ada listrik, dia nggak bayar listrik. Sebelah sana pojok gitu, mojok itu ada yang melakukan. Hah? Kamu di sini tapi di situ. Loh, iya itu. Karena di kuburan Cina dan di semak-semak, pokoknya kalau sepi sama temannya mereka sendiri. Hah? Kamu tahu mereka yang disediakan apa? Meskipun dia free ya, free banget dia, freedom banget. Pokoknya menolak kemapanan, menolak kenyamanan. Pak Ikul kayak gini tuh dimarahi. Pak Ikul kayak gini tuh dimarahi, Pak. Apa kamu masuk? Baju Masuk. aduk. Keluarkan. Iya, beneran. Kenalannya gara-gara di kereta api. Pokoknya pernah cinta deh. Dia nyopet. Nyopet begini. Copet, caranya nyopet ya tak kasih tahu ya. Mau tahu tak jadi? Eh, Kamu tahu silet yang itu ya? Silet, silet, silet. Tatra, sebut tatra ya. Kamu jadikan dua, potek itu terus masukkan sini, isolasi. Tinggalkan sedikit ujungnya itu yang tajam itu loh. Cari isolasi. Kan isolasi bening kan nggak kelihatan ya. Nah, mangsanya itu kayak oh nggak kayak gini. Mangsanya tas-tas kulit.
Wis digini kan seret terus bawahnya tuh di seret gitu ya. Nggak kerasa, nggak diklerek-klerek gitu. Seret terus di jatuh kan barang-barang ditambahin itu gini. Kabur. Terus temannya yang belakang ini Pasti eh, Pak sini pulpen. pasti dompet. Perempuan, kamu kalau naruh dompet di mana perempuan? Ya dong. Di tas kan? Pernah nggak naruh di saku saku Enggak. belakang gini? Enggak. Oh, ini. Iya. Targetnya mereka Tapi kan wanita wanita tua sama anak muda, wanita muda karena mereka delewer. Kamu delewer banget. kita driver. Ini coba kalau Apa yang ditaruh begini? ayo. Di sininya. Nah, Rek. apa biasanya? Ah, pokoknya Kulit, tas kulit. iya, misalnya di kulit bentuknya Iya. gini. Pak Ikil tahu apa yang bakal keluar? Apa? Mainan, Nah, parfum, nah. resek. Ya, betul dah. Wes, itu udah itu doang yang keluar nih, kosong. Keton petaku tuh. Laptop. Apa? Ada laptopnya. Gak ada. Oh, ya keton. Apa itu orang miskin? Ya dia targetnya satu gerbong buahnya, satu gerbong tower sampai ke depan. Bisa ditarget ini kayak gini nih. Yang keluar gini-gini ini. Saya tidak mendiskreditkan karena mereka terpaksa karena nggak dapat pencarian. Sedih gara-gara apa sedihnya dia karena sudah punya anak, anaknya itu nggak punya kakak, dia kan nggak punya kakak, dia kan nikah nikah nggak pakai agama gitu kan, pokoknya free banget lah. Oh, Akhirnya kita hidup bersama toh. iya punya anak, anaknya nggak sekolah dong, nggak bisa nggak punya kan kamu kalau nikah beneran itu ada buku pink namanya buku ibu kandungan ibu dan Iya. anak apa sih buku apa sih jenenge iku rek? Iya. Kia ya Kia itu nggak mereka nggak punya karena nggak punya kakak sampai melahirkan dia nggak bisa sekolah sampai besar nggak sekolah jadi ibu kan menangis menjerit ya kan anakku kok nggak sekolah kan gitu kan ayahnya nggak karuan gitu menangis kan sedih ya gitu kelihatannya aja free mereka tapi enggak free banget malah sebuah kutukan untuk free itu komitmen to be free itu What didn't they use condom? mana bu bisa beli gitu buat makan aja susah Hasilnya apa tadi? ini buat makan hei buat beli gitu daripada buat gitu mending buat makan Nah, daripada nambah satu mulut lagi untuk dikasih makan. ya mereka masa mikir sampai jauh begitu. Ya langsung aja berbuat gitu. Impulsif sekali. Satu tiga gitu ada empat. Hah? Jangan wis. Terlalu gelap buat kamu ya. Iya itu Raja Wali Kota Lama, Malang Kota Lama. Kalau Kota Baru, Ijen sama Suhat itu bagus ya. Kamu belum tahu Kota Lamanya Malang, wah kumuh banget. Mm-mm. Dari itu Pak Gus suka kayak gitu-gitu, tuh, menjelajah gitu. Menjelajah yang peteng-peteng ya. Sampai Pak Gus tuh ini tak keting dia tuh. Tak keting gitu. Ya nyopet tadi loh tak keting gitu ketemu pertemuan gitu langsung dari belakang begini. Gini. Pisau. Kalau darah Pak kalau bayangin Pak itu lagi habis buat anu paling darah habis ini. Ayam paling ya. Tapi memang bau darah. Oh, ngapain kamu? Dipikir polisi. Ya, gitu. Akhirnya dia ke sana ternyata dia punya ibu kayak ibu-ibu ketua gengnya, tapi kayaknya ibu beneran deh. Tapi bukan ibu beneran, ibu kos kayak ibu sedih gitu, dibelikan sate. Saya disuruh makan juga, dibelikan sate, dijamu lah. Wah ibu kata tapi sedih, ibunya ini bukan ibunya, dia pijeti, menangis lah hatiku pada waktu itu ya. Kamu pernah pijeti kaki ibu? Sering. Pernah ya. Sering Laki-laki pernah itu ini istilahnya itu mikul dhuwur mendem jeru. Kalau ketemu ibunya itu gegeran, tapi aslinya sayang sama ibunya. Tapi laki-laki kan keras hati ya. Kamu Lu punya kakak? enggak Kamu punya punya adik. punya Adik adik? laki-laki. Kan keras gitu kan? Oh, enggak, saya yang keras saya yang anak laki-laki di rumah. Adik kamu pernah mijeti kaki ibunya? Iya, Oh, pinter ya adik. dibagi satu-satu. Gitu ya. Pinter ya. Sebelah kiri ada sebelah kanan. Berarti kan hidupmu itu lebih keras Pak Iklil. Itu keras banget ya. Pengku ya. Oh, Batu. Ya. Kepala batu. saya tuh juga sering berantem saya gegeran sampai diblokir Iya. sama ibu saya. Wes Saya sudah sampai biasa sih pernah yang nggak pulang tinggalkan satu ini. tahun nggak pulang pernah. Pernah mengunjungi orang tua ya. Idul Fitri tak kunjungi. Melanglang Saya buana tuh kembali ke Kalimantan enggak. ke ini
Petersburg. Tahu pasti kamu. Hah? Nggak tahu kan? Petersburg? Heeh. Ah, pernah San kak? Petersburg? Iya. San Petersburg? Loh, wihara, gereja, datangi. San Mau perlu Petersburg? bukti? Mau perlu bukti? You went to Russia? Iya dong. Mana kena? Pak, film fotonya Pak, saya pengen ke sana juga. Iya dong. Wes kemana-mana. Pak, ke San Petersburg habis berapa? Nggak usah habis. Kamu kan dulu, kamu tuh gini loh caranya, Ma. Kamu pernah nggak lihat film Shawshank Redemption? Hmm, kamu ini kurang sastra. Shawshank Redemption. Tidak. Wah, ini kayaknya Shawshank Redemption jadikan nanti beda film. Itu aja. Tuh yang itu tadi aja kalau Yang begitu. yang ini Ini aja. katanya ada perempuan-perempuannya. Kalau ini enggak, ada Marilyn Monroe-nya. Jangan, Ada gambar Marilyn Monroe. jangan Pak yang dedun aja, wis dedun ini aja wis. Jangan ganti-ganti. Jangan kita kemana-mana ini, fokus ke sini. Wah, gak selesai-selesai ini. Pusing. Udah direkam. Sudah, Tuh, yang kayak gitu tadi kerekam semua. gak apa-apa. Oh, Masa bodoh, Pak Iklim. Ya ini perjalanannya Niki Jumpe mencari jati diri ya, karena hidupnya itu bosan gitu ya. Jadi guru itu monoton. Pernah jadi guru? Pak Iklim jadi guru itu ya. Saya Pak Iklim itu nggak bawa buku, gara-gara apa? Tiap hari kan materinya sama, tiap tahun kan sama. Bosan. Iya. Hafal aku Pak Iklim sampai hafal itu loh. Akhirnya dia itu masa jadi dulu guru terus umur 60 nanti mati. Siapa yang mengingatku? Kesepian dong aku. Siapa yang mengingatku Jadi nanti? guru banyak. Enggak. Emangnya kamu ingat gurumu TK dulu? Ingat. Pernah kamu jenguk terakhir kapan? Enggak jenguk sih. Ah, Tapi tiap hari gitu. Aja. ketemu soalnya Iya. satu RT. Enggak, wes lah itu SD. Guru SD. Ingat? Tapi enggak pernah kamu jenguk kan kemarin Idul Fitri? Enggak. Enggak. Nah, itu namanya dilupakan. Ya. Oh, loh. Makanya Saya belum sukses, saya malu, Pak. Gak apa-apa lah, Bu. Oh, malah guru SD ku sing gelek nang omahku soalnya koncone mamaku. makanya kamu kan juga jarang ketemu gurumu. Terlupakan kan dia. Ada yang memang sengaja nggak saya reken. Niki Jumbo itu Soalnya berpikiran seperti jangan. itu. Dia Niki itu berpikiran seperti itu. Akhirnya apa? Ingin diingat banyak orang. Nama dia itu Niki Jumbo mau diingat banyak orang. Tujuannya dia itu mencari apa? Eksistensinya dia ingin dikenang banyak orang. Dengan cara apa? Dia mencari insek yang belum belum tertulis di ensiklopedia. Jadi dia itu mencari insek baru gitu. Kalau insek di sini-sini kan sudah ketahuan ya. Hanya dia itu mencari di ujung Jepang yang berpasir. Padahal di Jepang nggak ada yang berpasir ya. Ada nggak di Jepang ada yang pasirnya? Kayaknya nggak ada. Nggak ada mestinya. Ada sih mungkin di pesisir-pesisir pulau gitu mungkin ada ya. Pesisir-pesisir kan Jepang kan dikelilingi laut, sering tsunami, mungkin ada ya. Dia mencari insek di pasir-pasir. Tuh ceritanya. Nyari gitu ya. Bawa jaring gitu dia ini, bawa jaring, bawa tas, bawa topi ya seperti bayangannya Pak Iqbal. Bawa minum ya persis ini. Kayak Pak Irfan, topi begini terus begini. Naik gunung kan begitu dia. Terus bawa jaring ya. Tapi masalahnya dia nggak nemu nemu apa-apa, tapi ketemu villagers, nemu orang pribumi di situ. Nah, ketemu orang pribumi di situ, kepala desa. Ya, menung. Mau baca gitu ya. Sudah terlalu malam, akhirnya ketinggalan kereta api. Si Niki ini akhirnya dia itu ini bermalam di sebuah desa. Dikasih makan, dikasih minum, wis dijamu sama ini, sama si kepala desa. Soalnya sudah capek dia, wis kecapean wis ini, akhirnya nemu desa ya. Iya, cepet kena cepet kan ya. Pokoknya dia kepingin nginep lah di penginapan. Lah, ini, ya bagi ya. Pokoknya dia di di ini di desa itu ada kayak lubang gitu ya di bawah pasir. Dia itu perempuan itu disuruh nambang, disuruh ngambil pasir. Disuruh ngambil pasir. Oh, Heeh. Lah dia orang ini disuruh nginep di situ karena nggak ada tempat tinggal di padang pasir kan. Nah ini kalau nggak kepingin kepanasan nginep situ aja gitu.
Tadi itu, janda tadi itu, ketemu janda tadi itu. Kenapa Iya, harus janda banget tak gitu? cepet kan. Nah ini mbaknya. Sesuai dengan imajinasi itu tak kak ya. Di dalam lubang pasir itu ada ininya, ada rumahnya. Oke. Rumah di dalam lubang. Yo, kamu ngerti vale nggak ya? Kayak vale lubang gitu loh. Yaitu penambang, ngangkat si pasir. Alas cepret. Salah Alas cepret. lah. Lah, eksistensi itu menurut kamu itu ada dulu atau kamu itu punya tujuan dulu? Menurut Ya, kamu. Ada dulu. Tapi katanya si ini si Kekat ngomong kalau existence precedes essence. Existence ingat-ingat ya. Poin pertama dalam eksistensialisme itu existence precedes essence. Jadi eksistensi manusia itu mendahului, terlampaui oleh sebuah esensi. Jadi kamu itu harus punya tujuan dulu. Meskipun kamu hidup, tapi kalau nggak punya tujuan yang jelas, kamu kayak orang kayak zombie itu lah, nggak berpikir gitu loh, kayak hewan. Hewan itu kan ada, tapi dia nggak berpikir. Ya kamu ini hewan ini berkaki dua gitu aja. Iya kan, kamu kan nggak berpikir. Balik. Tujuanmu apa? Ya siapa iki? Wis tunggale Pak Irfan iki. Iya sama, ini dia juga Apa gitu. beda? Apa yang membuatmu lebih superior dari hewan? Ngono ya? Langsung. Ya karena berpikir. Karena berpikir. Kamu berpikir, oh saya mau mencapai ini. Gitu. Itu tujuan. Kamu, tujuanmu apa? Mimpi, tujuan ada? Nah, Semenjak apa itu? saya masuk Unim banyak. Satu. Contoh, satu ya. Saya juga nanti kasih tapi satu. Satu aja. Yang paling teringat, langsung teringat. Nah, apa? Apa kamu dulu nung? Sama aja. Misalkan kamu punya BMW, misalkan gitu kan boleh. Apa? Kamu, Mir. Dari sana katanya Mir, nggak mau Mir. Dari tengah dulu dong. Ini punya villa di. Cita-citamu punya perusahaan keren. Kamu mah Pengen ke Jerman. pengen ke Jerman kamu. Menjadi orang yang bermanfaat bagi orang. Iki kambiku iki. Jadi guru, biar bermanfaat jadi apa? Jadi Spesifik. orang kaya terus dermawan terus ngasih. Ah. Begitu yang mana? Yang mana? Ya. Saya pengen banget diuji pakai kekayaan, Pak. Pengen saya. Baca novelnya Great Gatsby. Kalau kepingin rasanya jadi orang kaya itu baca Great Gatsby. Great Gatsby. Semedi jadi orang kaya. Ada filmnya, pemerannya siapa? Leonardo DiCaprio. Ganteng sih ganteng itu. Sekarang sudah tidak ganteng. Haha. Gendut sekarang. Iya, Iya. gendut banget ya. Jadi gendut itu jelek. Pokoknya perempuan itu Iya, tidak nggak- teman. kalau laki-laki 36 lingkar perutnya. Kalau lebih dari 36 jelek. Kalau perempuan 32 Lingkar perut. lingkar perut. Celanamu apa? Celanamu nomor berapa? 32. Jangan lebih dari 32. Oh, stres. Kamu 32. Hancur. 36 pakai 33 ini, 34, 35. Pokoknya lebih dari itu jelek, guys. Kaki gunung nggak bisa. Nggak bisa, pokoknya jelek lah. Itu jelek ya. Penyanyi favoritku jelek. Jadi sini Ki Jumpe ini kembali ke novelnya ya. Ini Ki Jumpe itu eksis dulu ternyata dia tuh. Kepingin jadi dia berarti gitu loh. Dia mencari jadi diri. Akhirnya dia itu misalnya jadi kaya gitu ya. Tadi kan kamu menjadi kaya gitu ya. Ada prosesnya kan itu. Iya. Nah, prosesnya dia itu pada waktu mencari insek ketemu perempuan ini janda ini. Janda Mir. Harus banget janda sih. Yo. Beneran janda. Loh, kenapa janda itu? Janda itu istrinya, suaminya meninggal, suaminya. Iya. Suaminya meninggal. Suaminya sudah meninggal. Kenapa selalu wanita yang sendirian dan kesepian? Duda kan ada itu Pak Irfan. Kenapa? Ya, dia juga kesepian. Gimana? Dia juga sendirian. Tapi tidak kesepian. Kesepian dong sendirian. Oh iya, berarti biasanya bohong. Kamu yang enggak, saya enggak kesepian. Nggak bisa begitu. Kamu punya teman-teman banyak. Tuh kan teman. Iya Pak Ikil karepe.
Pak nggak tahu nih. Godel itu. Padahal kan beda dengan pasangan. Iya. Kalau malam Mbak Il kan pulang. Ya, Dia sendirian dia kan kalau malam. mau di kasur sendirian. Iya. Natap Iya. feeling, Iya, lihat ini natap langit-langit. cangkrik. Iya. Saya saja kelap-kelap menatap lampu. Sama kayak iya. Rasanya Pak Evan rek. Wong itu kecakot-kecakot. Tapi lucu Pak Evan lucu. Bully apple gitu loh kalau di komunitas itu. Iya kan? Dan pasti dek dibully guyu tok. Iya. Kayak dibully itu misalkan Pak Igul Pak ada janda Pak. Misalkan ya contoh ya. Kayak anak SMA gitu loh, dipecah-pecah no. Cie-cie ndek kayak malu-malu kucing ini loh. Dus. Be aja, be aja. Gak usah merespon dengan ini, gak usah merespon dengan gopoh ngono loh. Gopoh. Lah orang yang biasa nih gimana, Pak? Ya Gopo. gopoh gitu. Dikeracai ya itu kelas. Lucu lah. Terlalu ini, lugu ya. Pak Ivan itu lugu. Ini orang baik. Orang baik ciri-cirinya dia lugu. Tak, orang tua juga bisa lugu ya. Iya, orang tua itu sok-sokan lugu. Kamu pikir orang tua itu nggak ngerti? Ngerti. Kamu pikir guru ketika di dalam kelas kamu nyontek-nyontek itu ngerti dia? Kamu nggak pernah merasakan ya? Ya tergantung gurunya ya. Tapi Pak Iki dulu tuh ngerti aja dia nyontek, dia bawakan orang. Yang bicara, Pak. Dia mau dulu Pak Iki nakal kok. Makanya, semua itu pengen. Kalau dari kecil lugu-lugu terus ya nggak tahu, Pak. Kalau dari kecil taat-taat terus ya nggak tahu rasanya, ya nggak bisa mendeteksi. Hanya. Kita bisa tahu sesuatu kan karena pengalaman yang bicara. Nanti kamu dibohongi sama anakmu sama muridmu. Oh, nggak bisa nih saya, anak saya. Anu kok. Jangan mikir anak deh, pasangannya aja nggak ada. Nggak mau lah ngunu ngasih Eva. Oh. Cek, Dimo dulu. Cek Indira. Apa saya ngomong apa tadi? Saya nggak dengar. Ngawur, Pak. Saya sendirian dipacok-pacok sama Pak Irfan. Kamu sama Pak Irfan. Ngawur, Pak. Jadi ya. Ya, Duh, Oh eman, dijadok-jadok no. ojo rek. Ojo rek, gak masuk Pak akal. Irfan itu usianya 40 ya. Gak Pak masuk. Ikil 38, Pak Ikil 38. Jangan katanya Kamu berapa, Ma? 25. Berarti Sama Pak Islah ya, Pak. berarti sama kayak Nabi Muhammad dengan Siti Khadijah. Anggap aja dia Khadijah. Ojo. Nabi Muhammad udah 5 ya nikah ya. Pak Irfan 40 ya, Khadijah 40 sama. Bener Mil. Gak apa-apa. Kak, ini kelas apa? Ini kelas apa? Atik baring ini Pak Irfan bilang. Yang ini ya, Pak? Hah? Duh, Sudah. dia nek luring. Dia daring ya wis. Iya, apa-apa tuh. Emang gelek aku nanti tuh, Fruwono. Ya, aksesnya bener. C nomor 2. Ya, intinya ada dulu gitu ya. C nomor 2 sih konsepnya tiga kali apa sih? Aduh, cari lama rek. Aduh, bulet iki. Ngomong eksistensi gue wis bulet. Ya, nomor 2. Oh, ini kalau di katanya Pak Ikil ya. Eksistensi seorang pria dapat dari dua sisi. Yang pertama, dari luar, manusia itu sebagai makhluk alam, makhluk ya. Terus dari dalam, apa iki? Ah, gak seru. Nah, nomor 2 aja, langsung nomor 2. Namanya itu absurditas. Jadi absurd. Jadi ini memang Albert Camus ya yang menemukan absurdisme itu. Absurdisme. Jadi kamu lihat dunia itu gak jelas ya. Aneh-aneh. Iya aneh-aneh. Tujuannya apa sih? Buat apa sih? Gak jelas lah. Kamu bekerja dapat uang sudah kaya. Kalau sudah kaya kamu ngapain? Koyak-koyak.
Kan uangnya kamu keluarkan kan. Iya. Capek-capek cari uang tidak kamu keluarkan kan. Iya. Apa ya kan. Terus nggak ada lagi. Kan nggak jelas. Korupsi lagi, Pak. Loh, kok korupsi lagi? Baru, Emangnya udah pernah kok lagi? Ya, wong iki lho, pendapat pen, jadi pendapat pen, wong Indonesia. kamu besar, kok sudah besar makan banyak, misalkan kamu suka makan ya, makan banyak sudah gendut, kamu ingin diet, kan gak jelas. Main. Makan. Oh ya, makan. Makan Kamu Apa sudah kafen? naik gunung sampai puncak, kamu turun lagi. Ngapain? Ngapain? Kan itu namanya absurd. Ya, kayak menjadi seperti Sisyphus. Ya itu namanya myth of Sisyphus. Jadi makhluk seperti manusia yang dia katanya berpikir tapi gak jelas. Ya dorong-dorong batu sampai puncak, Ya, gelondong mudun mana, didorong mana, mudun mana. Terus selama-lamanya. ya dan kamu tidak berdaya. Misalkan ada peristiwa yang misalkan di luar kamu ya, tidak ini di dalam diri kamu sudah absurd ya. Terus kamu lihat Di dalam orang luar, absurd. di luar, kamu lihat keluar, ada misalkan ada perang itu kamu nggak bisa ngapa-ngapain. Sekarang perang banyak ya, kamu nggak bisa ngapa-ngapain. Iya, ya, Pak. Emang berani kamu ke Palestina? Berani tapi Pas nggak ada Saifuddin itu kemarin, armadanya. saya mau ke Palestina. Armadanya, Nang Iran. Kamu kan bisa kapalnya. ini nyusun galon terus jadi kapal kamu ke sana. Jangan, Kayak orang Madura itu loh. belum nyampe tempatnya udah dilap sama ini. Orang Madura itu ke Mekah pakai galon. Jangan. Belum sampai ke sana harus mati diesel. Harus kelap. Kalau ada ini kapalnya, terus ada Emangnya siapa yang mau ya saya tanya, ikutan. perang itu dia apa yang kenapa kok perang si Iran sama Israel atau Pakistan dengan India ya kemarin ya atau Ukraine sama Nggak tahu, Pak. Rusia? Kalau Iran sama Israel saya nggak tahu asal muasal. Masalah nuklir. Kenapa kamu nggak tahu Iran sama Israel? Kenapa nggak tahu? Saya ngikuti Israel Palestinanya aja. Oh, ya sama awalnya itu Palestina tahun sebelum kemerdekaan 1941. Jadi ada dari Jerman Itu udah tahu, Pak. dia masuk ke pas Israel, memang Iya. masuk ke Palestina. Dari situ dia itu menggerogoti dari dalam, gitu. Terus malah Jajah, diusir. anu, Yang membela siapa? Yang paling membela tetangga dekatnya, Arab Saudi, Turki, Mesir, Iran termasuk. Tapi Iran ini 30 tahun yang belakang dia yang mulai eksis berperang ya. Menyelamatkan kayak Sandra, menyelamatkan pengungsi gitu. Akhirnya karena dia bawa pengungsi ditembak oleh Israel. Defensif lah. Ngerembet awalnya mulanya ya masalah. ya itu. Apa ya? Tapi intinya apa intinya? Land. Intinya itu tanah. Tanah. Kalau kamu baca kepin novel, ini kan novel Jepang ya. Kalau kepin novel Cina, ada novel tentang bumi namanya itu Good Earth. Good Earth. Good Earth. Cina itu. Kamu bisa bandingkan nanti bahasanya bagaimana. Cina, bagus Cina, novel Cina, Rusia. Paling sulit Rusia karena tertutup. Sastranya tertutup, nggak jelas, masih absurd. Sulit kamu Rusia itu. Kamu ngomong bahasa Rusia sulit banget. Angkanya itu lebih dari 10 lebih. Alfabetisnya lebih dari sampai situ itu lebih. Begitu aduh, wes banget saya Capek. sendiri gitu. Kok masa lah? Itu timis kok. Enggak itu. Sirilik nek tulisan mir, sirilik wae mir. Nah, karena kamu menganggap dunia itu absurd, akhirnya kamu itu menyendiri. Teman-temanmu gak jelas ya. Gak ada yang mampu memahamiku. Nah, Oh, kan merasa gak tak pahami. Oke. lah, si Miki Jumpe sama juga merasakan seperti itu. Dia karena kok monoton ya, gak jelas gini ya. Akhirnya dia itu kepingin merasa teralienasi gitu lah si Miki Jumpe ini. Akhirnya dia mencari insek. Masuk ke nginep di rumahnya janda. Ini. Apa enggak ke tempat yang jelas gitu loh. Loh, ini diarahkan sama kepala desa. Desa iki lho, munali nanti. Yo kan karena naik rumah gede bojo ngono lho, Kak. Ya. Malah bahaya malah. Morale iku lho.
Emangnya kenapa? Oh iya wes nggak apa-apa. Misalkan misalkan ini pacar kan nggak ngapa-ngapain. Malam itu dia nggak ngapa-ngapain. Ya kalau iya. Kamu lihat sekali anu. Kamu no. Bahaya, Saya berusaha nyapu-nyapu membersihkan pikirannya anak-anak ini kamu malah mengarah-ngarahkan. Anu. Hari berikutnya aja. Dia terasing dengan sendirinya, akhirnya dia tuh dimasuk. Kalau janda itu punya penginapan masuk akal. Iya. Bukan penginapan. Ketika kamu lihat orang aneh gitu ya, ada nggak anak teman kamu di teater atau di FKIP ada yang aneh sendiri ini? Gak, teman saya nggak aneh, saya yang aneh. Di Bis Indonesia itu ada yang ikut ke kamu itu. Saya bisa nerka, dia terkucilkan dia. Yang di kelas kamu kemana loh, yang Pak Ikil kemarin? Ya, Nah, langsung saya bisa. Oh, anak ini dikucilkan teman-teman. Terus saya nggak kenal nih, baru ketemu pertama kali kan ketemu. Dia dikucilkan sama teman-temannya. memang. Dengan begitu saya tahu, oh dia itu teralienasi. Dia di Meng- kelas aja. Dia dianggap oleh temannya absurd, dia menganggap teman-temannya juga absurd, sama-sama absurd. Temu kanca-kanca gak jelas hukum ini. Iya gak? Iya. Nah, Benar sih kan. gitu ya kanca-kancanya ya gak curhat nang kanca-kancane hari itu gak jelas. Iya. Sama. Si absurd menganggap orang lain absurd itu Ya. biasa. Biasa. Kalau Iya. saya nyadar saya yang absurd. Lah, ini namanya lawannya absurditas itu namanya penemunya namanya Raymond William, namanya flock together. Flock together itu terbang bersama-sama. Jadi orang yang memiliki nasib yang sama itu cenderung dia berkelompok dan terbang bersama. Contoh, kamu lihat burung kan ya, biar nggak kena pemangsa dia manumpret. Ya. Biar nggak kena Berkoloni. pemangsa dia berkoloni kan. Iya nggak ada yang manumpret sendirian gitu. Biasanya terbangnya kan bareng-bareng gitu ya. Manumpret. Manumpret apa bangau terus apa sih merpat apa sih bebek itu loh. Ya, yang migrasi Ya angsa gitu kan. Yang sendirian siapa yang sendirian? Eagle. Elang gitu kan. Iya kan pemburu Pemangsa. angsa. Berarti sih tadi itu siapa tuh namanya tuh? Tapi yang teman-teman kamu siapa namanya? Kartika. Oh Kartika namanya. Anak bahasa Indonesia kah? Ya. Oh iya. Kemarin kan sama Pak Fatoni ya? Tanya Pak Fatoni ya. Tak klarifikasinya. Kartika itu pemangsa berarti. Ngemangsa. Sendiri. Sendirian. Tapi enggak sebenarnya seperti itu. Kadang-kadang juga dia dimangsa juga karena yang bergelombol gitu ya, dia sendirian, yang sendirian dimangsa. Kayak semut misalkan. Iya kan? Ada kecoa di sampingnya segerombolan semut. Ya mati semut apa kecoanya, dimangsa sama flock together tadi keluar. Itu Raymond William. Sudah baca Pak Iqlil bukunya. Ya macam-macam ya. Tapi yang penting di alienation itu setelah absurdisme ya itu alienasi pasti muncul. Karena apa? Ya kamu nggak betah lihat kok ini. Meskipun kamu betah pun ya, meskipun kamu berkoloni, tapi nggak ada yang memahami dirimu ya, kamu kayak terasing begitu. Iya ya. Keluarga kamu terasing. Ada yang memahami dirimu? Ada ya. Terasing, alienasi saya. Ibumu kan memahami kamu. Hmm. Kakek ada, nenek. Kakek saya yang memahami saya sudah nggak ada. Tapi kan ada kan dulu. Ada tuh. Heeh. Sekarang udah nggak ada. Terakhir pas umur 7 tahun, Pak. Nggak ada. Mungkin nggak memahami kamu, yang mengasihi kamu mungkin itu. Iya. Mencintai kakek-kakek laki-laki ya. Kamu nenek perempuan biasanya. Kamu siapa Memahami Pak sampai bakat-bakat saya juga di Ada laki-laki. Biasanya ya gitu biasanya. mendukung bakat non-akademik dan It- yang lain. Ya itulah alienasi. Ada. Sama ya, orang-orang yang tidak percaya agama, gak percaya Tuhan, menganggap dia teralienasi oleh Tuhan. Menganggap Tuhan itu kejam. Masa ada pembunuhan di muka bumi dibiarkan, peperangan kok dibiarkan aja ya. Kayak Nabi Adam disingkirkan dari surga, anggapannya orang yang nggak beragama, dia yang nggak punya Tuhan, sorry ya. Adam itu dialienasi, dibuang. Gitu. Katanya orang yang nggak punya Tuhan. Ini yang nggak punya Tuhan itu ya, tak kasih tahu ya. Filosof-filosof itu ya. Ini Albert Camus, eh, Mas Zizek, terus siapa sih? Siapa?
Wakil pokoknya sing nggak bertuhan itu banyak. Filosof itu rata-rata Nietzsche, Friedrich Nietzsche itu nggak bertuhan. Banyak itu yang nggak bertuhan itu. Karena dia belajar filsafat tanpa hati yang jernih. Begitu. Alias tolol. Nah, Kamus. ayo tolong. Password. Passwordnya Passwordnya dia itu tidak berpikir secara dengan kasih sayang. Andai kan dia itu penuh kasih, dia dicintai. Karena memang nggak menyalahkan juga sih. Karena dia itu ketika kecil dia itu nggak dicintai sama orang tuanya. Makanya orang tua itu penting ya. Ketika mencintai anaknya itu harus tulus. wah, saya takut jadi orang tua. Ketika kamu memarahi anak, dia itu masa teralienasi banget, bangetnya minta ampun. Karena apa? Selama ini yang saya berlindung ke ibu misalkan ya, yang saya mencintaiku ibu, kok dia kok marah-marahi aku? Hancur kan dia berkeping-keping kan? Harapannya kan berkeping-keping kan? Apa hatinya itu? Ya kan, misalkan kamu mencintai seseorang, seseorang itu ternyata mengkhianati kamu, kan hancur hati kamu. Iya kan? Nah, seperti itu rasanya, teralienasi itu rasanya seperti itu. Sama si Albert kamu juga begitu. Kamu terasing sama Tuhan, Tarek? Kamu terasing kan enggak rasanya sekarang ini? Dan enggak Enggak ya? dulu. Dulu ya. Jauh gitu sama Tuhan kamu jauh gitu. Jauh banget dulu. Dulu. Sekarang enggak. Kamu kok pede? Harus pede. Ya benar-benar. Ya wis tak ajari ya kemarin. Ya. Harus pede masuk Sekarang surga. dengan alam, dengan alam. Kamu terasing enggak dengan alam? Ya, lumayan sih. Kamu kan makan nasi tiap hari. Kakak mulai mendaki sini, masa terakhir. Bukan maksudnya banget. Tiap hari yang ini. Saya merasa Orang jahat. Jawa itu dekat banget dengan anu ya, alam ya. Medon lemah ya lek arek kaya iki. Medon lemah, mari ngono apa jenenge sesembahan. Apa sih istilahnya? Sesajen, sesajian, apa sih? Saja. Sedekah bumi. Tahu sedekah bumi? Ya. Ya. Itu kan apa berterima kasih karena bumi ini sudah memberikan hasil alamnya yang melimpah gitu kan. Makanya kamu di rumah kamu ada tak Mas Yan? Kayak ruwat besok gitu ada. Ngapain biasanya? Apa yang Nanggep iki. Enggak ada. Iki itu. nanggep Cuman dari- son horeg ya. Iya, Cuman barian. iku tolol ya. air aneh paling. Kalau Karena aneh. Daerah kan lho. Ndi? Daerah dina kan. Pacet Pak. wow, tambah cedok omamu nih. Kamu kalau search di Google ya, search di Google, kamu kalau tahu ruwat desa yang bagus di Jolotundo, setelah di Jolotundo, ruwat desa kapan? Nah, pada waktu itu kamu ke sana, kok soal turis gitu, Rek, ngerekam kegiatannya ngapain, boleh kok. Udah sok wireng ini. Kalau kamu mau, saya kasih kamu plat, plat siapa sih namanya itu, atau identitas wartawan gitu. Pak kan punya web, terus kamu wartawan, mau nggak? Buatkan. Jadi wartawan ada pertanggungjawaban. Wartawannya Giri Prapancaloka. Ada pertanggungjawabannya nanti laporan-laporan. Nggak usah laporan, pokoknya buat web masukkan ke GPT jadi artikel selesai. Tak tampilkan di web Pak Iklim. Ayo. Mau nggak? Ke Jolotundo kamu wartawan begitu ngerekam mereka ngapain. Mereka ruat desa itu pakai air ya, 7 sumber diambil. Iya. Iya. Ngubah keris, kamu ngubah keris dong. Kamu ngubah keris dong. Tirto. Ya, Nung Pak Tirtan namanya. Kok tahu kamu Nung? Kita bahas, Pak. Ada yang pernah presentasi ya. Ah, bahasa Indonesia sudah presentasi kamu kok enggak? Itu pas Kamu teralienasi dengan bumi berarti. Padahal kamu minum, kamu makan nasi. Dari Nusantara itu. Kamu nggak pernah berterima kasih ke bumi. Oh, sih. Ya apa kamu berterima kasih? Loh, dusun saya tuh berterima kasih itu Kan dusun. Bukan Kamu. Ya kan rumah saya yang ngeluarin. Hmm. Tuh. Contoh Saya ada. contoh berterima kasih dengan bumi. Pernah nanam pohon? Nanam bunga. Nggak butuh uangmu itu si bumi itu. Bunga, nanam bunga. Oh, pinter. Promosi lingkungan di poster atau di website gitu harusnya juga Tidak. kan menghimbau orang-orang biar nggak buang sembarangan misalnya. WhatsApp dan IG. Kamu anak BTS kamu.
Army? Kelihatannya kamu gitu deh. Iya. Enggak. Wibu tapi. Iya, wibu. Oh, drakor. Oh, iya. Apa? Enggak. Aku ngaji. Kalau BTS itu peduli banget dengan lingkungan. Ada ini, ada yang bencana alam gitu ya. Nanam-nanam pohon gitu. Si Army itu. Jongkok, jongkok. Biasanya apa ya? Ya biasa. Pencinta lingkungan namanya apa? Sing nanganin daki itu namanya apa? Ranger. Iya kan? Ranger. Suka-suka nanam-nanam pohon. Ini pohon yang tak pakai tanam dengan Lorna, dengan Rizka, itu tak kasih tahu. Kamu- Beneran? Oh, kecintaanmu, Wir. Ini yang berhasil Pak Iqbal menciptakan makhluk itu ya. Mahasiswa itu ambang namanya. Ambang itu kakak kelas kamu bahasa Inggris. Itu Kalau dia berhasil saya cekoi lingkungan. Akhirnya dia itu ini tadi pagi ini lihat. kan Dia menanam pohon dengan Pak Yani. Ini ambang. Gimana itu, Pak? Pohonnya sampai segini Pak sekarang Pak, ngabari Pak Iqbal. Ya bagus. Pak kalau nanam-nanam lagi ajak saya tuh. Pak akan menanam 60.000 pohon. Duh. Di Pak Jagung. Bayangkan, 60.000 pohon. Sewa yang nggak ngatasi ini 60.000 pohon. Oh. Tapi ya bersama-sama banyak masyarakat, desa, anak-anak Oh. SMP, SMA. Kalau bareng desa gitu, nek sendirian Pohon. yo. Tapi nanam pohonnya itu yang forest, agroforest. Jadi kalau nanam pohon ngawur gitu kayak nggak ada buahnya, masyarakat nggak bisa memanfaatkan. Kalau apukat nanti hasil buahnya kan bisa dijual. Bunganya dia nanam madu ya, ada madunya ya. Bunganya kan nanti diambil madunya dijual. Jadi saling saling berterima kasih gitu. Ada sustainability. Kalau Pak jadi Pak Rektor di sini tak kasih Di agroforest, sini, Pak. madu ada di sini. Ini kan ada ini space kosong. Kolam apa apa istilahnya itu aquaponik begitu-begitu. Ada lab-labnya gitu loh, lab-lab alam terbuka. Mas, tak keren. Pak, jadi Pak. Padahal sudah bagus begini kan tinggal memanfaatkan. Nah, rektornya ini. Pak itu yang jadi. Pak Pak Rektor. Pak itu yang jadi, Pak. Kami dukung. Enggak mau Pak Iqbal jadi rektor. Loh, kenapa? Nanti Pak Iqbal ini takut. Nah, Yo, fear and trembling of anxiety. Nomor selanjutnya, fear and trembling of anxiety. society. Anxiety-nya kamu fear and trembling of anxiety ini muncul akibat Perang Dunia II ya. Sekarang mau Perang Dunia III ya. Iya, mau perang bener. 45 tahun Rapi 44. ya, perang ini. Gak mikir rapi, wis perang ae, gak apa. Pokoknya damai itu 45 ke atas ya. Sebelumnya itu perang tok. Dari dulu, zaman dahulu sudah perang. Sampai abad 20 ini. Sudah saya gimana? Tidak pernah berhenti berperang. Saya gimana? Perang mana saya ini? Gak apa-apa, wis. Gas. Apa yang dicari mereka? Apa? Ini kan elit global, Pak. Iya, mereka ya itu loh, nyari apa? Tuh. Kalau kata adik saya, Heeh, ini adikmu. kan kelakuannya elit global. Heeh. Karena elit global itu beli apa-apa yang material itu udah biasa. Jadi lebih enak nonton orang menderita. Puasanya di situ. Karena kalau beli-beli apa itu terlalu gampang, itu biasa. Saya tanya. Netanyahu beli-beli apa-apa biasa. Kepingin perang Netanyahu. Ya gitu, kan yang kendaliin dia tuh. Kamu tahu tak Rothschild? Ya itu Rothschild juga kan. Kan mereka menguasai ekonomi dunia juga kayak gitu-gitu loh. Salah, bukan itu. Kalau Pak Iqbal, kita kembali ke basic. Ya. Kita basic. Kamu kan makan sehari 3 kali. Butuh uang berapa? Sekali makan berapa? MBG. Makan Sekali gratis. kan 20. 20, berarti Yang sehari 60. Iya. 20. Transport 20 lah. Jajan 20 lah. 100 lah sehari. 100 lah sehari. Iya kan? Mm-mm. Kamu tahu 100 kali 30 hari berapa satu bulan? 3 juta. UMR kamu piro kamu Mir? Gaji berapa? 5 juta Mir. Kan, Pak. Iya, Sekitar segitu. Ibu kamu, ayah kamu sebulan dapat berapa? nggak tahu ya, Pak. 20 juta lah. Kamu Tuh. Amin ya Allah, amin. sebenarnya makan satu hari, besoknya nggak usah dipikir ya. Pokoknya satu hari
100.000 kan cukup. Tapi manusia apa serakah dia. Dia menghimpun tamak sekali. Dia sampai ditabung, sampai dia berpikir itu sampai 30 tahun yang akan datang. Nanti kalau tua bagaimana? Tabungan hari tua dia punya. Iya nek Nanti itu kalau sampai punya anak, tua. dia kuliah nggak ya? Kuliah, nabung lagi. Katanya dia cukup makan aja cukup kan hidup kan. Harusnya. Tapi dia serakah. Si Netanyahu itu sama. Semua manusia sama. Jangan menghardik Netanyahu saja ya. Kayaknya kita juga. Nggak puas dengan apa yang kita miliki. Sudah punya baju kan? Tapi kamu beli baju lagi. Beli baju lagi. Siapa tuh? Kita Kita gue banget. Iya lu juga. Terus Lu juga. kamu makan nasi cukup kan? Beli ini. Beli pentol depan ini. Ceker setan depannya Sunrise. Beli kan? Beli Ricis. Perut kamu kan sudah penuh ya. Tapi kamu masih aja makan. Beli es teh. Bayangkan. Itu namanya. Itu pemicu perang dunia 2, 3 dan seterusnya itu nanti itu. Nggak pernah kenyang manusia itu. Basic ya. Meskipun Rasulullah itu sudah kaya, dia nggak akan puas dengan kekayaannya. Terus. Heeh. Kalau dia bersyukur, kita agama Islam kan juga ada konsep bersyukur ya. Di Jawa juga syukuran gitu ya, tumpengan gitu ya, ada ya. Nah, itu terima kasih ke bumi, sedekah bumi ya. Hmm. Mereka Jadi terkenal. Indonesia itu negara yang paling dermawan sedunia, bayangkan. Rekor. Kok nggak Australia, kok nggak UK atau Amerika ya? Aneh kan? Karena yang punya konsep itu hanya di Indonesia. Orang orang Indonesia itu baik-baik, paling dermawan. Search aja search. Negara paling dermawan di dunia. Indonesia. Gak metu. Iya. Iya. Dunia jaluk dipaido nih gak metu. Iya. Palestina tuh Indonesia kalau nyumbang itu ngower ya. Wow, iya. Indonesia dinobatkan sebagai negara paling dermawan di dunia. Nah, kan pikir Padahal bohong. kita World Giving Index. Iya. Berbagai aspek. Sebenarnya kamu kaya loh, Rek. Kamu kalau parkir kamu kan ngasih orang. Iya kan ngasih jeruk jukir. Dermawan kan. Apa, Pak? Kayak dadi jukir iku duwike luwih akeh timbangane dadi aku. Iya, dermawan. Ahli provinsi, Pak. Pak. Gak mau. Kamu lihat pasca perang itu, janda-janda di mana-mana. Yang Palestina itu kan banyak janda. Mereka nggak bisa makan karena nggak ada mata pencaharian kan. Iya. Dendamnya itu anak turun-turunnya tuh dendam terus itu. Itu namanya fear of and trembling of anxiety. Si Israel juga anxiety karena dia berbuat salah ya. Dia merasa penuh darah ya, kotor ya. Ketika kamu berbuat salah ke Hanung, ya misalkan kamu menghardik Hanung jelek, dasar kamu anak ini monyet dan lain-lain. Apa pernah ya Num ya? Loh, misalkan ini Misalnya. Jelek apa kok jelek banget gitu misalnya. tapi Hanung itu apa punya hati yang seluas samudra. Dimaafkan lah itu si Hanung, si Anu Emma. Tapi Emma kan nggak bisa memaafkan karena ya apa? Orang yang membunuh itu yang dia di bawah beban rasa bersalah itu sampai meninggal, sampai dia itu sadar kalau dia itu salah. Kamu jelek kamu yang sing soroi uripe ya sing menghina itu. Yang membunuh itu yang kamu pernah membunuh. Ngono semut. Rasanya itu kayak tercekik kamu tiap malam mengingat mukanya dia yang kamu bunuh. Permo, Pak. Kamu pernah mukul orang, pernah mukul orang. Pernah mukul adik saya. Apa? Ingat kan kamu? Iya. Nah, itu. Bersalah, rasa Iya. bersalah. Sudah minta maaf? Belum. Dulu pernah 1 kali, tapi mukulnya lebih dari 1 kali. Jadi banyakkan mukulnya daripada minta maaf. Sana ya emang dibully. Iya, iya, iya. Masa dia ngeselin nih. Iya, ya kayak gitu rasanya itu sama kayak gitu. Oh, Yang takut itu bukan yang berbuat yang disalahi, tapi yang berbuat salah itu yang takut. Ya ketakutan, nggak bisa tidur, nggak enak lah, nggak nyaman lah. Sampai terngiang-ngiang lapo ya aku mau ya kok marah-marahin. Aku nggak mau mukul ya. Semakin besar dosanya, semakin tercekik itu hatinya. Tuacan desktop. Makanya pernah dihina-hina begitu. Dalam hatinya Pak Iklin,
Ngonjin aku salah ya gak apa-apa lah tadi hina-hina. Dia yang menghina itu yang ini kena ini yang merasa nggak nyaman itu sampai sampai bertubi-tubi karma macam-macam itu nanti dia yang nanya. Dulu Pak Ekli di sini itu dekan dilengserkan. Akhirnya ya yang melengsarkan ya kena batunya sendiri. Malah tenang nggak jadi pemimpin malah tenang kamu bisa free. Pemimpin pemimpin itu tempatnya dihina. Kalau kamu dikritik untuk disalahkan nggak mau jangan jadi pemimpin. Gitu. Bu, kalau korupsi Pak, ya itu urusanmu korupsi. Ya, urusan kalian korupsi. Tapi yang paling tepat ketika kamu marah, dikritik, wah, itu bukan pemimpin. Ya memang caranya memang jadi di orang tempatnya kritikan gitu. Tapi leader itu. Iya, kalau leadernya itu baik pun sulit, tetap baik, sulit. Meskipun baik ya. Ali bin Abi Thalib itu kan baik minta ampun ya, dia penyayangnya minta ampun. Sama dijuluki ulul albab, pinter banget, pintunya ilmu. Dia itu dibunuh sama orang-orang kiri, dibunuh mati dibunuh. Umar, Ali, Utsman dibunuh semua, padahal orang-orang baik dibunuh. Bayangkan. Makanya jadi jangan jadi pemimpin. Pemimpin itu adalah musibah yang terbesar, sebenarnya itu. Kamu jadi, tapi kamu jangan juga jangan tolol juga nggak mau jadi pemimpin, jangan juga gitu loh. Kalau kalau kamu apa punya kapasitas untuk jadi pemimpin aja. Fear and trembling of anxiety. Sini Ki Jumpe takut apa tahu nggak kamu? Dia takut kematian karena di padang pasir nggak ada air. Dia tuh ketika masuk di dalam lumbung pasir tadi itu ya, dia berusaha keluar, berhasil keluar, tapi dia mati, nggak ada air. Kembali lagi ke jandanya, keluar lagi sore gitu ya, kok nggak ada peradaban, balik lagi ke gitu. Kamu ke gunung gitu, Nung, kok nggak ada air ya? Ke base camp lagi kamu nih. Tersesat, pernah tersesat? Belum. Belum. Wow, ojo loh. Soalnya trekking di sini luas-luas. Kalau di Kalimantan, hutan kamu. Nggak ada jejak kaki gitu, nggak kelihatan. Iya, gitu. Ketakutan itu yang tapi bikin dia hidup. Akhirnya dia itu menemukan mesin pencetak air, mesin pembuat air otomatis. Jadi ketika dia itu putus asa banget ya, itu namanya ketiadaan. Ya. Dia sudah apa surrender banget ya. Terus aku nyerahin mati kan. Dia itu buat alat untuk melarikan diri tadi loh, buat alat untuk melarikan diri. Ternyata alatnya rusak ya, dimakan dirusak gagak, berarti itu gagak hitam. Riven bukan gagak sih, saya lihat itu bukan crow, Riven. Agak pintar Riven itu. Beda Riven sama crow beda. Kalau orang Jawa kan sama, yuk gagak. Kalau di luar beda. Beda. Agak pintar si gagak ini, si Riven ini. Alatnya tuh dirusak sama dia. Lah, kayak gini loh. Kalau bayangin Pak iki lah kok iki loh. Kira-kira dalam driver iki lho apa sih? Oh, Kan rusak ya. Ketika pagi dia menangkap embun. Nah, embunnya itu nanti itu netes ke bawah itu, akhirnya berkumpul dari satu titik jadi satu gelas. Dia nyiptakan di padang pasir itu loh, nyiptakan penangkap embun. Di padang pasir itu ada embunnya, ada. Panasan nanti kan menguap ya, uapnya itu disaring sama dia jadi embun dibuat minum. Ya, kalau sudah kamu nothingness, kalau sudah surrender, kalau kamu sudah wis aku nyerah wis. Sebenarnya di situ itu pintu masuk ya kayak life of Pi kemarin ya, pintu masuk Rahman Rahim Allah itu di situ. Ketika kamu rasa Jawa ada kan di Jawa. Konvoa. Kamu tahu enggak ini di agama Santo? Santo itu kapita. Kalau di Jawa itu namanya kapitayan. Pak Evan ini paham kan? Kalau ngomong sama Evan dia paham. Kalau kalau kamu ketika Hindu Buddha di sini sebelum Hindu Buddha itu namanya kapitayan orang Indonesia itu. Itu dia itu menyembah ketiadaan. Pokoknya alam ini ada yang menciptakan tapi saya nggak tahu itu siapa. Gitu. Makanya ya memang memang kamu nggak bisa kan menyebutkan Allah itu siapa gitu kan? Ya apalah nggak bisa kan? Bisa nggak? Nggak bisa. Memang nggak ada. Memang datanya kita nggak tahu. Nggak tahu. enggak. Tapi ada gitu loh.
nggak terlihat, kita nggak bisa nggak boleh berpikir Allah itu punya tangan, itu nggak boleh. Kamu bayangkan apa? Nggak, nggak boleh kamu bayangkan Allah itu kayak mana adatnya itu nggak boleh. Nggak bisa. Yang kamu bisa bayangkan itu sifat-sifatnya, Rahman Rahim, terus lembut, Al-Latif gitu. Apalagi Al-Malik, penguasa di hari akhir, gitu-gitu. 99 nama Allah itu. Itu namanya nothingness. Sampai sekarang masih dipakai itu. Di Santo, nggak punya Tuhan dia, Santo itu. Yang Kambodia kemarin namanya Pak Iqbal, kok ke Kambodia? Masih Burma kemarin. Ya di mana-mana. Allah itu di mana-mana katanya dia. Itu Tuhan itu di mana-mana. Terefleksi kayak di daunan gitu katanya dia. Di semut itu mungkin ya. Memang yang menciptakan Allah itu memang. Iya, benar, benar. Mirip-mirip lah, mirip-mirip. Sama ajaran Islam itu loh, Buddha, Hindu, Kristen itu mirip-mirip. Apa kok? Guyu kan orang lanang kan. Mana nggak? Ini kan Pak. Kecintaannya Bapak. Lorna. Kecintaannya Amir Lorna. Amir. Baru nemu freedom, kebebasan. Itu bagus yang Dia nggak ngapa-ngapain sama janda itu selama berhari-hari. Ternyata karena terbiasa, terus dia terjebak sama janda lama ya. Akhirnya dia tuh mencintai si janda itu. Akhirnya menikah. Akhirnya dia betah di situ. Lah, malah betah. Betah, akhirnya nggak mau keluar dari desa itu. Gitu. Kayak anjene, Namanya freedom. kayak anjene Pak Kades sing ngojobin jandane duwe bojo maneh. Nah, makanya Dulu. Oh iya. jenis-jenisnya Pak Irfan sama kamu ini mah, jenis-jenisnya. Jenisnya itu Pak Il, kalau sore nggak aku Pak Irfan ya. Sama ini kita talenane ambek ibu iki ya, tak nang kamar kayak dadu. Kita ini tay. Lepono kamar ditaleni, lepono kamar dadu. Dilepono kamar kayak gini, dilepono lubang pasir ya, nggak bisa keluar dia sama janda itu tok wis dadi. Dadi, karena kulino. Karena kebiasaan. Terus jalanan saka kulino ya. Iya, kebiasaan. Yang awal sama kayak filmnya Shawshank Redemption ini. Dia di penjara gitu. Lama-lama dia benci penjara. Kamu kan penjara kan benci kan? Gak suka kan? Lama-lama kamu biasa punya kebiasaan di situ. Akhirnya kamu eksis di situ. Akhirnya kamu tahu ya celah-celahnya gimana dapat rokok, dapat kesenangan di penjara. Akhirnya kamu lama terbiasa. Akhirnya kamu karena sudah terbiasa cinta. Wes sudah itu, gak bisa lepas. Ini kisah nyata banget ya. Karena dibunuh, membunuh kan seumur hidup. Pokoknya seumur hidup ya, sampai umur 60 tahun misalkan. Misalkan kamu 30, membunuh, umur 50 kan kamu keluar ya. Itu saya. Ketika umur 50 tahun, kamu sudah lepas dari penjara, kamu jadi apa? Nggak banyak orang yang mau nerima orang yang usianya 50 tahun. Wis pikun, wis apa nggak cekatan kayak anak muda gitu kan ya. Mending kamu di penjara aja. Bisa. Dia sudah dapat makan gratis, sudah kenal banyak teman, punya relasi, ya kan? Kenal sipir, kenal anu, nggak bisa lepas. Nggak dikeluarkan lo nggak mau dari penjara. Mbak balik aja, balik. Film filmnya Redemption gitu. Shawshank Redemption begitu. Mm-mm. tawanan gitu. Iya dia kisah penjara. Penjaranya namanya Shawshank. Ada sejarahnya itu. Kisah nyata ini kisah nyata. Shawshank Redemption. Itu film pertama yang Pak Iqbal anggap paling baik di zamannya. Ketika Pak Iqbal kuliah itu, wah paling keren ini, film paling keren ini. Titanic kamu itu, kamu kan film Titanic kan seneng kamu kan, iya kan? Iya kan? Iya di depannya apa? Sama Leonardo DiCaprio, sama Kate Winslet di apa? Kapal itu gini-gini, pakai. Pakai etek mana bisa. Enggak suka kan sama Titanic? Kamu ulang-ulang kan? Enggak suka. Kenapa kamu? GGS ya? Harry Potter. Aduh, gitu. Harry Potter. Minum dong. Ya Allah, aku cek eling. Ya nonton. Ya aku ora, aku wegah. Bisa diprediksi ya, bisa dilihat. Apa jenenge? Paling dipostang-posting sama anu Bang. Wah, Tiap hari ada GGS. Syutingnya lo kapan? Syutingnya lo kapan? tiap hari syuting kejar tayang lah. Lah iya. Gak mati dah iku pemeran-pemerannya gitu. Gak. Makanya mereka kurang tidur, tapi mereka kaya. Iya. Jadi kaya kan.
Jam tidurnya ditukar jadi uang. Iya. Masa? Ya, gak hanya jam tidur, masa mudanya, temannya. Iya kan, ditukar dengan uang. Worth it enggak? Sudah hilang ya. Worth it enggak? Ya tergantung orangnya. Padahal dia misalkan nggak usah main GGS ya dia hidup-hidup. Hidup juga kan. Masalahnya terus di mana? Jadi itu loh, keinginan yang terlalu banyak itu loh. Misalkan. Kalah. Tambah prilly ku wis Iya, jadwalnya saiki padat ya, ngono. durung nikah ya. Iya terus Aduh. apa jenenge? Enes kan gak nikah-nikah. Itu Pak, standarnya ya tinggi kan. Iya, tinggi banget. Jadi yo gak puas juga dekne wis duwe-duwe wae kok ngono buka-buka restoran bareng. Oke. Tapi gak Golek apa-apa sih. aslinya golek suami atau istri kan yang penting dia sholat terus bisa puasa menerima kekurangan dan selesai. Itu Selesai. dua itu tok sebenarnya. Saya dua itu ditambah satu lagi, Pak. Apa? Pilih depan. Wajahnya yang masuk di akal saya. Aduh. Saya masalahnya gini, Pak. Kenapa kok jalan lihat baik. iya, kamu Pak. Masa bendino turu jejer wong elek. Kak ini, wah, sakit. Masa bendino turu jejer wong elek. Kalau lihat jaga polu, gimana yang lain-lain? Itu masalah kebiasaan ya, Ana ya. Gak iso, Pak. Gak bisa, Pak. Saya sudah membuktikan sendiri. Tambah suwe, tambah gila, Pak. Tambah lama, gak tambah terbiasa, Pak. Sekarang kamu lihat, kamu jelek apa baik? Nggak pernah lihat. Kan Jelek, tiap Pak. hari kamu lihat. Saya lihat. Kok gak lihat? Tapi kan kamu nggak muntah-muntah lihat kamu kan. Ikhlas kan kamu sama dia. Kamu punya Sir, that came out of me, sir. Wes ini. Apa ya sing jelek-jelek ya di hidupmu ya? Apa ya pikirnya? Ya, Pak. Saya pernah nendang orang gara-gara dia jelek, udah. Oh, Pak kita tahu nyerongkokno bencong nang sungai. Dia orang secara Mukanya itu lo gila nih jadi. Senggol ngene lho. Tak senggol dhewe nggawa icik-icik. disotong. Musuh-musuh ngono. Kuwi kepleh kabeh ngono, gak sing nolong. Ngomong guyu-guyu kabeh. Karena sih nolong tak lo yo. Diguyu malah. Gak lucu. Astagfirullahaladzim. Tapi gak berdosa gue. Kamu rasa berdosa, waktu. Pikirannya orang bencong kayak gimana? Iya, merasa dirinya itu Dan tadi tuh animus kemana itu merasa dirinya itu perempuan. apa namanya? Yang perempuan merasa laki-laki. Tomboy. Ada nggak ya? Ada kan? Ada. Yang- Manganang itu Manganang. Tahu nggak Manganang? Aprilia Manganang. Atlet voli yang masuk TNI. Dia laki-laki. Dua apa? Kelam. Jual kelamin. Kok bisa? Mana dua kelamin? Kelamin ganda ini. Ini udah apa pinggiran ya? Kini wedok kini lanang ini. Tak lupa ini. Gak pinggiran. Iya, aku bayangin pikiran. Kok pinggiran ya? Bisa dur. Anu tidak iya anu. Jalan duit kelamin ya apa? Gue bingung kok. Ya apa? Stop. Jangan bayangkan kelamin ya. Nggak boleh. Nggak jelas kalian ini. Bayangkan kelamin. Kanan kiri atas bawah ya. Pakai atas bawah. Ya. Itu namanya hemaprodit. Oh ya, hemaprodit. Itu tuh hewan tapi kelamin ganda. Ya pokoknya hemaprodit. Tumbuhan hemaprodit. Loh, GGS itu loh, GGS. Allah. Oke. IGS gitu. Ya itu anu sama ya. Ganteng-ganteng selet. Bener. Krungu rek. Apa? Malu Pak, sing malu Pak itu. Duh. Sik katanya nonton di mau ya. Animanimus. Kalau kamu mau mencari eksistensi kamu, seperti yang kemarin ya, jangan di zona nyaman. Harus kamu jalani yang nggak nyaman itu, kamu biasakan. Enggak mau, Pak. Di proses itu nanti kamu menemukan sebuah freedom. Heeh. Tapi Kayak tadi tuh mitos Sisyphus, kalau kepingin jadi diri, ndaki gunung ke atas. katanya jangan meninggalkan zona nyaman, melainkan buatlah zona nyaman baru. Saya pernah dengar gitu. Buat zona nyaman yang baru itu relatif ya, relatif banget. Contoh, kamu nyaman ndak di warung kopi? Tergantung.
Meskipun kamu susah, gak punya uang, ngopi bisa kan kamu? Nyaman kan? Nggak punya banget ya nggak bisa, Pak. Kamu sekolah ini kan gak nyaman, tapi kan kamu guyu-guyu kayak gini maksudku. Iya bisa. Iya, iya, segini ki, maksudnya Pak Ikin. Sana nyaman baru, Pak. Iya, maksudnya gitu. Sekolah kan gak enak, ngapain susah-susah. Senang ketemu Hanum. Iya, terus kan dapat di prosesnya itu kamu dapat sesuatu, maksudnya Pak Ikin. Dapat ya banyak. Kamu kan ngapain muncak-muncak gunung? Kan susah loh. Ngapain? Tapi Buang- ketika buang di waktu. puncak kan kamu kayak Kesenangan. tidak tergantikan gitu kan. Sensasinya. Iya. Pembenci seperti yang nggak suka naik gunung nggak akan bisa paham. Nah, 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 apa itu ngomong siapa-siapa. Kamu tahu Ronaldo, Ronaldo sama Messi tahu kan? tahu. Tahu kan? Katanya si fansnya Messi, Ronaldo jelek, jelek, jelek. Pembenci ini nggak akan bisa paham uniknya Ronaldo dan sebaliknya. Dan sebaliknya. Heeh. Pembenci tidak akan tahu rasanya jadi lover. Caranya gimana untuk keluar dari zona nyaman mencintai Messi? Jangan mencintai Messi, cintai Ronaldo gitu, yang nggak dicintai dia, rivalnya. Pahami dulu, lama-lama lah cinta gitu. Hanya hanya kulino saja cukup gitu. Dibiasakan saja begitu tuh. Sama kayak ilmu itu kan capek memang. Ketika kamu mencari ilmu lama-lama kamu lah menemukan gitu ya. Menemukan, oh ilmu itu di sini lah. Oh ternyata di sini ya. Nikmat sekali ya. Apa yang nggak nikmat? Nah, yang nggak nikmat, yang nggak jelas itu, absurd absurd. Duh, Maksudnya Bandung terus dah. Ayo loh, Mir. Semir. Semari apa yang liane, yang sak liane iki, sing absurd apa ya di dunia ini? Pemimpin misalkan jadi politikus ya, kan nggak jelas banget ya. Berarti penulis itu juga suka ngapain ngayal-ngayal terus. Iya, tapi kan kalau sudah biasa kan kamu kayak hilang ya kamu, terbawa malah seolah-olah tulisan ini yang membawa saya, bukan saya membawa tulisan. Seolah-olah begitu. Iya, Bawa, terbawa oh gini-gini. Seolah-olah karakternya itu punya karakter sendiri gitu. iya. Mm-mm. Itu kamu nikmati sebelum punya anak kamu. Sebelum profesimu ada profesi yang lain. Kalau profesimu penulis ya nggak apa-apa ya, enak ya. Kalau Bismillah. selain menulis ya apa? Harusnya kamu beli di Shopee beli beli Shopee beli kanvas melukis di sini. Gitu. Apa yang dalam hatimu kamu lukis. Ojo, sampai kesurupan tapi nih kalau. Kakak kelas kamu ada lukisannya di sini ada banyak. Kelasnya Lorna itu. Oh, Kelasnya bagus sama kelasnya ini si Kholis kayaknya kurang gimana gitu loh kayak gitu. Kayaknya mereka kena COVID bareng ya. Karena kan dekat gitu ya. Enak. Kurang berseni. Jam berapa sekarang, Rek? Kan jam sekian mat. Sudah ya. Habis ya. Jam 10 kurang. Hari ini kita akhiri dulu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu.